Sebelum saya menikah, saya dulu kerja di Jawa, di Jakarta. Saya melihat di Pulau Jawa jalan tolnya ya besar-besar dan panjang lah. Terus saya mikir kapan di kota saya ada jalan tol. Dan ya sekarang terjawab semua. Kita sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Sekarang ada di gerbang tol yang ada di Air Madidi, memberikan apresiasi sangat baik, terutama untuk pembangunan tol yang sudah selesai untuk sejauh ini oleh pemerintah, sudah menyelesaikan lewat pembangunan proyek jalan tol yang menghubungkan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Menurut pengalaman saya, untuk sebelum-sebelumnya mungkin untuk perjalanan Manado Bitung itu sangat macet ya, apalagi untuk jalan utama itu banyak dilalui juga untuk kontainer-kontainer mobil-mobil besar. Lamanya untuk ke Bitung dari Manado itu cukup memakan waktu. Orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak memakan aspal? Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Pulau Sulawesi berbenah. Dari ujung selatan hingga utara, pembangunan infrastruktur digenjot untuk pemerataan. Pemerataan mencakup semua sektor, yakni perekonomian, termasuk pariwisata di Sulawesi Utara. Seperti di Manado, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan PT Jasa Marga. PT Jasa Marga membawahi langsung PT Jasa Marga Manado Bitung membangun infrastruktur jalan tol penghubung antara Manado dengan Bitung. Jalan tol ini memangkas waktu tempuh dari Manado ke Bitung yang sebelumnya memerlukan waktu 1 hingga 1,5 jam, kini hanya memerlukan waktu 40 menit hingga 50 menit saja. Jalan tol sepanjang 39 km ini terdiri dari 2 paket pekerjaan. Paket pertama sepanjang 14 km terbagi atas seksi 1A Manado Sukur sepanjang 7 km dan seksi Sukur Air Madidi sepanjang 7 km. Selanjutnya paket 2 sepanjang 25 km terbagi atas seksi 2A Air Madidi Danau Wudu sepanjang 11,5 km dan seksi 2B Danau Wudu Bitung sepanjang 13,5 km. Saat berkunjung, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Tol Manado Bitung merupakan bagian proyek strategis nasional atau PSN. Bertujuan untuk mengurangi biaya angkutan logistik yang berasal dari Pelabuhan Internasional Bitung. Keberadaan tol ini juga akan mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Bitung. Dan tol tidak hanya terkoneksi untuk pelabuhan dan KEK Bitung serta Tanjung Pulisan Likupang saja. Akan tetapi juga sebagai pendukung kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Manado Bitung Likupang termasuk akses ke Pulau Lembeh. Ya, jadi tol Manado Bitung lapangannya masih kurang 13 kilo yang belum pembebasan, tapi proses berjalan. Tadi saya sudah perintah Jasa Marga Budirut untuk secepatnya itu bisa diselesaikan. Kemarin kan sudah sampaikan akhir tahun lah, tapi ternyata dulu kelihatannya minta mundur. Karena yang 13 kilo tadi. Ya. Mungkin maksimal mungkin Maret April lah. Insya Allah Maret April. Manado ke Bitungnya, nanti belok ke kanan ke KEK-nya, beda lagi beda. Bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa larinya ke industri. Karena pariwisata nanti yang di Pulau Lembeh. Nah, itu nanti menjadi titik pariwisata baru di Bitung. Meskipun hubungan industri, terutama industri perikanan, kan, dan juga KEK yang nanti juga berhubungan dengan pelabuhan. Ini adalah
men-trigger agar pertumbuhan ekonomi yang ada di Bitung, itu industri yang ada di Bitung, KEK yang ada di Bitung berkembang. Tanpa ini sulit. Sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Jadi awal dulu di tahun 2015 mulai dilakukan groundbreaking oleh Bapak Presiden untuk membangun semua jalur kereta api di lintas Kota Makassar sampai dengan Kota Parepare. Dan alhamdulillah pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan ini sekarang sudah terbangun kurang lebih 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros sampai dengan perbatasan Kabupaten Baru. Sementara saat ini yang sudah beroperasi adalah angkutan penumpang di uji coba terbatas, yakni di lintas Garongkong sampai dengan Mangilu. Rel kereta api di Sulawesi ini memiliki lebar 1435 mm. Ini jauh lebih besar daripada yang ada di Jawa. Dengan rel yang lebih lebar, itu akan mampu menampung kapasitas yang lebih besar. Tapi Sulawesi belum ada. Kalau di Jakarta kan banyak. Kalau di sini kan belum pernah ada. Jadi saya suka dan bagus. Bisa jalan ke Baru, lihat-lihat suasana naik kereta. Cara pelayanan di sana bagus, alhamdulillah. Tadi langsung ditanya mau kemana, tujuannya kemana, itu bagus Ki, karena sudah ada dilihat hasilnya. Suatu pengalaman baru lah, karena kita kan orang Sulawesi. Di sini kita betul-betul udah menikmati seperti di Jawa, mulai dari ke stasiun kereta api, terantri tiket, naik ke gerbong satu persatu diatur, duduk yang rapi, terus jalan. Di perjalanan juga kita nikmati pemandangan. View-nya bagus sekali karena pas rel kereta api berada di posisi ketinggian. Sisi kanannya itu kita lihat bukit-bukit, sisi kirinya kita memandang jauh ke arah laut. Kan kereta ini pertama kali ya di Sulsel, jadi pertama kali naik kereta itu pastinya senang karena pelayanannya juga oke. Di stasiun-stasiun itu semua pelayanannya ramah. Kedepannya kita pasti berpikir mungkin sekarang cuma bisa uji coba, tapi kedepannya itu bakal jadi sarana transportasi kita yang kayak rutin, mau kemana-mana jadi lebih gampang. Harapannya sih kedepannya bisa lebih jauh lagi karena peminat di Sulawesi itu banyak sekali. Bagaimana arahan Bapak Jokowi terkait dengan pembangunan kereta api di Sulawesi ini? Kita sudah menyusun grand design yang akan menghubungkan Kota Makassar sampai dengan Manado. Jadi akan tersambung insya Allah. Kereta di Sulawesi tidak hanya difokuskan untuk penumpang, namun juga untuk angkutan barang. Kita akan menghubungkan titik-titik potensial. Yang pertama, jalur ini yang ke arah Makassar akan menuju ke Pelabuhan Makassar yang baru. Kemudian yang ke arah Baru juga sudah terhubung sekarang ke Pelabuhan Garongkong. Kemudian juga ada siding atau percabangan ke arah pabrik semen Tonasa. Kebetulan salah satu stasiunnya ada di belakang pabrik kami di Desa Mangilu itu. Harapannya adalah nanti truk-truk semen kami akan langsung terintegrasi ke stasiun Mangilu itu. Jadi semennya akan dibongkar di sana dan dibawa ke Pelabuhan Garongkong.
dengan ada Pak Jokowi ya mungkin lebih optimis ya. Kami sebagai masyarakat Sulawesi merasa senang adanya kereta api ini, karena kita dari segi pembangunan juga kita sudah merasa bahwa di luar Jawa sudah ada perhatian dari pusat, karena selama ini pandangan masyarakat selalu menganggap bahwa semua pembangunan terpusat di Pulau Jawa. Untuk Pak Presiden, terima kasih Pak karena telah merealisasikan kereta api pertama di Sulawesi ini. Kita sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Saya dulu kerja di Jawa, di Jakarta. Saya melihat di Pulau Jawa jalan tolnya ya besar-besar dan panjang ya. Terus saya mikir kapan di kota saya ada jalan tol. Dan ya sekarang terjawab semua semenjak dari tahun 2015 udah mulai pekerjaan jalan tol di provinsi kami Sulawesi Utara, jalan tol Manado Bitung, dan ya bertepatan rumah saya di Bitung berdekatan dengan jalan tol. Sekarang ada di gerbang tol yang ada di Air Madidi, memberikan apresiasi sangat baik, terutama untuk pembangunan tol yang sudah selesai untuk sejauh ini oleh pemerintah, sudah menyelesaikan lewat pembangunan proyek jalan tol yang menghubungkan beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Menurut pengalaman saya, untuk sebelum-sebelumnya mungkin untuk perjalanan Manado Bitung itu sangat macet ya, apalagi untuk jalan utama itu banyak dilalui juga untuk kontainer-kontainer mobil-mobil besar. Lamanya untuk ke Bitung dari Manado itu cukup memakan waktu. Tapi untuk ada wacana saat ini telah dibangun jalan tol Manado Bitung, saya harap itu dapat membuka akses dan lebih memudahkan kami jika ada urusan atau ingin ke Bitung ya dengan waktu yang mungkin lebih singkat lagi, tidak seperti untuk jalan pada saat ini. Untuk manfaatnya juga sangat bagus untuk kami para pengguna jalan, terutama saya menggunakan roda 4 pasti akan lebih tidak memakan bahan bakar karena jaraknya yang akan ditempuh tidak terlalu jauh. Untuk yang lain juga saya bisa sampaikan mungkin untuk faktor ekonomi di bidang pemasok barang atau kalau ada ekspor impor, terutama kalau seandainya ada toko yang bahan-bahannya diambil dari pelabuhan Bitung, jika jalan daratnya melalui jalan sekarang kan dia memang sedikit lambat. Dengan harapan ini jika ada jalan tol Manado Bitung mungkin akan lebih cepat dan untuk ekonominya semakin akan harapan ke depan ketika ini digunakan lebih luas lagi oleh kami semua masyarakat akan menolong dan memajukan negara kita, terutama di daerah ini Sulawesi Utara, di Manado, Bitung, dan di kabupaten-kabupaten seperti Minahasa Utara ini. Harapan saya untuk kedepannya, untuk pemerintah, sangat kami harapkan untuk bisa melanjutkan pembangunan jalan tol ini ke kota-kota lain dari kota Manado. Jelaslah sudah, pemerintahan Presiden Joko Widodo memang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur di Sulawesi.